Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmi Auliahyar bersama dengan teman-teman dari kelompok 5 akan presentasikan tentang dasar-dasar analisis kegiatan lokasi industri. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan tentang dasar-dasar pemilihan lokasi industri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang industri itu sendiri. Industri sendiri adalah suatu kegiatan ekonomis yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sendiri yang mengubah menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilai menjadi nilai yang lebih tinggi. Contoh dari industri sendiri adalah seperti industri perakitan mobil, minuman ringan, dan bahan bangunan. Kemudian materi selanjutnya, kenapa sih kita harus memilih lokasi industri yang tepat? Kita harus perhatikan mengenai teori lokasi industri dan faktor lokasi industri dengan tepat agar di kemudian hari industri yang dibangun dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan menghasilkan laba maksimum. Kemudian materi berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri. Faktor pertama yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri adalah bahan mentah. Kenapa bahan mentah? Bahan mentah menjadi faktor penentu lokasi industri yang penting karena bahan mentah adalah bahan dasar dalam menghasilkan suatu barang atau produk. Suatu industri jelas tidak bisa menghasilkan proses produksinya ketika tidak terdapat bahan mentahnya. Oleh karena itu, kelancaran proses produksi dan efisiensi tergantung pada bahan mentah ini. Ketika suatu lokasi industri dekat dengan akses bahan mentah yang melimpah, kelancaran produksi akan lebih terjamin. Sebaliknya, jika lokasi jauh dari akses bahan mentah, produksi akan terhambat. Contoh dari bahan mentah yang berdekatan dengan lokasi industri ini seperti industri minyak kelapa sawit yang harus berdekatan dengan akses bahan baku kelapa sawit. Kemudian seperti industri susu dan keju yang harus berdekatan dengan wilayah terdapat peternak sapi perah. Kemudian yang kedua sumber daya tenaga. Yang dimaksud dari sumber daya tenaga di sini adalah yang dimaksud berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Misalnya seperti tenaga air, kelistrikan yang fungsinya menggerakkan mesin-mesin. Bahan penggerak mesin atau sumber daya tenaga ini juga dapat berupa mesin dan gas. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah pihak atau orang yang menjalankan aktivitas kegiatan industri. Dalam hal ini, lokasi industri harus memperhatikan bagaimana suplai tenaga kerja yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerjanya. Kualitas berarti tenaga kerja yang direkrut harus berdasarkan pada keterampilan teknik tertentu, dan kuantitas berarti berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang direkrut. Kemudian pemasaran. Pemasaran sendiri dalam suatu industri dibangun dengan tujuan untuk memproduksi barang yang dapat dijual di pasaran. Karena pemasarannya adalah hal yang penting dalam industri. Pemasaran akan lancar tergantung pada dua hal, yaitu luasnya pemasaran yang menyangkut omset pasar dan kekuatan jual beli di pasaran. Untuk itu, lokasi industri harus mempertimbangkan akses daerah pemasaran. Jika suatu hasil produksi cenderung cepat rusak, lokasi industri harus diletakkan dekat dengan daerah pemasaran. Jika produksi tahan lama, penutupan lokasi industri bisa diletakkan di lokasi yang paling strategis. Kemudian transportasi. Industri akan membutuhkan transportasi untuk memperlancar kinerjanya, baik melalui air, darat, maupun udara. Transportasi dibutuhkan untuk mendatangkan bahan mentah serta mengirimkan hasil produksi ke pasar. Jadi, lokasi industri harus memiliki dukungan sistem transportasi yang memadai sehingga tidak menghambat aktivitas industri karena transportasi yang tidak lancar. Kemudian lahan. Pemilihan lahan ini juga mempengaruhi penentuan lokasi industri. Contohnya, harga lahan yang tinggi tentu akan membuat budget produksi lebih tinggi. Jika lokasi industri bisa mendapatkan lokasi dengan harga lahan yang rendah, tentu akan lebih dapat meningkatkan keuntungan bagi industri. Kemudian topografi. Menentukan lokasi industri juga harus pertimbangan topografi. Industri yang didirikan di tempat dengan topografi yang datar akan lebih menguntungkan. Lokasi industri yang berada di wilayah dengan topografi yang naik turun dan berkelok akan membuat biaya transportasi menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, materi yang kita akan bahas adalah teori-teori lokasi berdampak pada pemilihan lokasi industri. Yang pertama adalah teori dari Weber.
Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Menurut Weber, ada 3 faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kegiatan aglomerasi dan deaglomerasi. Dalam menjelaskan berkaitan biaya transportasi dan bahan baku, Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum. Teori Weber yang disebut sebagai segitiga lokasi mencari lokasi yang optimum untuk produksi barang berdasarkan lokasi tepat, pasar, dan 2 sumber bahan baku yang secara geografis membentuk segitiga. Dia harus berusaha menentukan lokasi produksi paling murah dalam segitiga dengan menghitung total biaya pengangkutan bahan baku dari kedua situs ke lokasi produksi dan produksi dari lokasi produksi ke pasar. Berat bahan baku dan komoditas akhir merupakan penentu penting dari biaya produksi dan lokasi produksi. Komoditas yang kehilangan beratnya selama produksi dapat diangkut lebih murah dari lokasi dan bahan baku. Jadi, komoditas yang kehilangan massa dalam produksi dapat ditaruh di dekat bahan baku. Sebaliknya, komoditas yang kehilangan sedikit beratnya atau menambah berat dapat meletakkan industrinya di dekat pasar. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman kami, Glenn. Baik, yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai teori keseimbangan spasial. Teori ini dikemukakan oleh August Loss, seorang ilmuwan asal Jerman. Beliau menulis sebuah teori lokasi di dalam bukunya yang berjudul Economics of Location pada tahun 1954. Berbeda dengan teori Weber yang mengungkapkan teori lokasinya berdasarkan letak bahan baku, teori Loss mengungkapkan teorinya berdasarkan kemampuan produsen untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Maksudnya, jika lokasi produsen atau penjual ini semakin jauh dari pasar, maka konsumen menjadi enggan membeli karena mahalnya biaya transportasi menuju tempat penjualan yang jauh. Dapat kita simpulkan bahwa teori ini berorientasi pada permintaan dari hasil produksi, sehingga produsen harus memilih lokasi industri yang mempunyai tempat yang cukup dekat dengan konsumen atau target pemasaran dari produk itu sendiri agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam teorinya, Loss lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Ini mempunyai tujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga dapat ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Kemudian yang selanjutnya adalah asumsi yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama adalah lokasi optimal suatu pabrik atau industri atau apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas sehingga dapat dihasilkan pendapatan yang paling besar. Artinya adalah wilayah yang menjadi lokasi penempatan pabrik atau industri atau penjualan ini terdapat target pasar dari produk tersebut dalam jumlah yang besar. Atau dengan kata lain, lokasi ini mampu menjangkau konsumen seluas mungkin dengan harapan lokasi yang ditentukan dapat menjangkau konsumen sebanyak mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua adalah lokasi terletak pada suatu tempat yang topografinya datar atau homogen, sehingga jika disuplai oleh pusat industri, volume penjualan akan membentuk kerucut. Semakin jauh dari pusat industri, maka volume penjualan barang akan semakin berkurang karena harganya semakin tinggi akibat naiknya ongkos transportasi. Seperti halnya industri yang ada pada saat ini, di mana lokasi tempat industri ini berada menjadi pasar utama. Ya, lokasi tempat industri ini berada menjadi pasar utama dari industri tersebut, dan semakin jauh maka volume penjualan berkurang. Salah satunya adalah biaya transportasi atau kekuatan pemasaran yang masih kurang. Kemudian yang selanjutnya adalah teori tempat pusat. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christoller pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Central Place in Southern Germany.
Dalam buku ini, Christoller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah tempat pusat sentral. Merupakan suatu tempat di mana produsen cenderung melompok di lokasi tersebut untuk menyediakan barang dan jasa bagi populasi di sekitarnya. Salah satu contohnya di Bandar Lampung ini seperti di Jalan Pagar Alam atau Gang PU, itu ada industri pisang. Kemudian di Jalan Urip Sumoharjo juga terdapat banyak penjual helm yang setelah rel itu. Kemudian juga di Jalan Hayam Wuruk di deretan Chandra Karang itu juga banyak industri reparasi motor. Kemudian yang selanjutnya adalah asumsi tempat pusat. Yang pertama, suatu lokasi memiliki permukaan datar yang seragam. Kemudian yang kedua, lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata dan memiliki daya beli yang sama, atau dapat dikatakan penduduk wilayah tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Contohnya seperti kawasan elit dan kawasan perkampungan. Kemudian yang ketiga, lokasi tersebut mempunyai kesempatan transport dan komunikasi yang merata atau gerakan ke segala arah atau isotropic surface, sehingga terdapat kemudahan aksesibilitas ke berbagai tempat. Kemudian yang keempat adalah konsumen bertindak rasional dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Hal ini terkait dengan perilaku konsumen yang selalu ingin mendapatkan utilitas atau kepuasan yang maksimum. Selanjutnya adalah teori biaya minimum dan ketergantungan lokasi. Teori ini dikemukakan oleh Melvin Greenwood pada tahun 1956 dalam bukunya Plan Location in Theory and in Practice dan Microeconomic and the Space Economy. Nah, si Greenwood ini berusaha menyatukan teori lokasi biaya minimum dengan teori ketergantungan lokasi, yang mana dalam teori tersebut mencakup unsur-unsur seperti biaya lokasi yang meliputi biaya angkutan, tenaga kerja dan pengelolaan. Yang kedua adalah faktor lokasi yang berhubungan dengan permintaan, yaitu ketergantungan lokasi dan usaha untuk menguasai pasar. Yang ketiga adalah faktor yang menurunkan biaya. Yang keempat adalah faktor yang meningkatkan pendapatan. Yang kelima adalah faktor pribadi yang nantinya bisa berpengaruh terhadap penurunan biaya ataupun peningkatan pendapatan. Yang keenam adalah pertimbangan pribadi. Untuk pemilihan lokasi pabrik sendiri itu mempunyai dua faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer itu meliputi bahan baku dan bahan pembantu, antara lain seperti tenaga kerja, sarana transportasi, listrik, air, komunikasi, dan letak pasar sasaran. Nah, yang kedua adalah faktor sekunder. Faktor sekunder ini meliputi iklim, topografi tanah atau keadaan tanah, kemungkinan pengembangan, dan kebijakan pemerintah. Nah, yang secara langsung nantinya juga pasti akan mempengaruhi jalannya industri yang kita laksanakan. Nah, untuk melihat itu semua tentunya dibutuhkan data-data untuk penentuan lokasi pabrik itu sendiri. Nah, jenis data yang diperlukan dalam penentuan lokasi pabrik itu ada dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu seperti jumlah dan biaya bahan baku, bahan tambahan, tenaga kerja, transportasi, listrik, air, alat komunikasi, bangunan, dan peralatan yang bisa kita dapatkan selama industri dilaksanakan dalam lokasi yang kita tentukan. Nah, itu semua kan perlu dilihat tuh. Jadi tidak ada miskomunikasi atau gimana ya, saat perusahaan sudah berjalan tidak ada yang benar-benar kurang gitu dalam berjalannya perusahaan nanti, karena kesalahan melihat data seperti itu. Nah, yang berikutnya data kualitatif seperti kualitas sarana transportasi, iklim, dan kebijakan pemerintah, di mana sarana transportasi memang sangat penting, baik yang sudah dibangun atau akan dibangun seperti itu. Dan kebijakan pemerintah ke depannya juga itu sangat mempengaruhi jalannya industri. Bisa jadi salah-salah
jika kita salah memprediksi kebijakan pemerintah di daerah tersebut, itu bisa menimbulkan kerugian dalam industri kita saat berjalan ke depannya. Nah, kondisi umum yang berpengaruh dalam proses penentuan lokasi pabrik itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika lokasi di kota besar. Nah, jika lokasi di kota besar itu artinya kita memerlukan tenaga kerja terampil dengan jumlah yang besar juga. Karena jika sudah ada keberanian membangun industri di kota besar, pastinya industri tersebut adalah industri yang berskala besar. Nah, yang kedua adalah proses produksi tergantung pada fasilitas-fasilitas seperti listrik, gas, dan lain-lain. Itu sudah pasti biasanya memang industri di kota besar memakan biaya listrik yang sangat besar. Nah, yang ketiga adalah kontak dengan pemasok dekat dan cepat. Yang keempat adalah sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Yang kelima adalah ekspansi sulit dilakukan dan harga tanah mahal. Nah, ini merupakan kesulitan paling besar membangun industri yang berada di lokasinya di kota-kota besar. Nah, yang terakhir adalah banyak persoalan tenaga kerja, yang tentunya dalam kota besar terdapat masyarakat yang beragam bentuk, sifat, dan macam-macam kebutuhannya seperti itu. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi umum yang berpengaruh dalam proses penentuan lokasi pabrik yang berada di pinggir kota dan jauh di luar kota. Untuk yang di pinggir kota, semi-skill atau female labor mudah diperoleh, menghindari pajak yang berat, tenaga kerja tinggal dekat lokasi pabrik, populasi tidak besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak yang timbul. Dan yang untuk jauh di luar kota, diperlukan lahan yang luas, pajak terendah lebih dikehendaki, tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar lebih dikehendaki, upah buruh lebih rendah mudah didapatkan, dan baik untuk proses manufacturing produk-produk yang berbahaya. Selanjutnya ada kurva biaya ruang, yaitu ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Smith yang merupakan penggabungan metode substitusi Isard dan metode isodapan Weber, atau garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai biaya transportasi yang sama dari seluruh unit produksi yang tetap, di mana dalam teori ini terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama memplotkan isotim atau garis yang menunjukkan titik-titik biaya transportasi yang sama pada setiap bahan baku atau material dan produk akhir di setiap bagian suplai atau titik pasar. Hal ini menggambarkan bahwa biaya transportasi setiap komponen secara individual akan meningkat jika jarak dari titik biaya terendah meningkat, sehingga isotim merupakan garis yang konsentris terhadap titik lokasi, pasar, dan bahan baku. Yang kedua adalah menjumlahkan biaya transportasi, mengumpulkan bahan baku dan pengangkutan produk akhir ke pasar, yang mana perpotongan antara titik-titik biaya pada lingkaran isotim menunjukkan total biaya yang sama disebut sebagai isodapan. Selanjutnya adalah implikasi teori lokasi industri terhadap penentuan lokasi industri, yaitu teori ini paling banyak dijadikan sebagai landasan peletakan kawasan industri, di mana teori ini dikemukakan oleh Weber. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran mengenai teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber pada tahun 1929, bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transport dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.